Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atahawe citang seo ya cangwang tiraja pujang atana tasa osasa citang nyanata carino ti. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Dalam kesempatan pagi hari ini, tentunya kita bisa berjumpa kembali dalam hal melakukan kebajikan. Di pagi yang hari cerah ini, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini seperti cuaca yang sekarang ini. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini dari berbagai kota maupun gang, sama-sama ke sini adalah satu tujuan, adalah berbuat baik. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau berbuat baik, memang caranya berbeda satu dengan yang lain. Tetapi tujuannya juga sama, melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan bukan hanya sekedar kita berdana makanan kepada Bhikkhu Sangga, kita mendengarkan ceramah, melakukan puja, itu juga salah satunya kita berdana, berbuat kebajikan. Berdana yang Anda lakukan, kalau Anda sertai dengan rasa tulus, penuh keyakinan, berdana itu akan berharga. Begitu juga Bapak Ibu, mendengarkan ceramah, melakukan puja, didasari dengan keyakinan, dengan ketulusan, itu akan bermanfaat kebajikannya. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa memberi dhamma atau tidak bisa memberi ceramah, cobalah Bapak Ibu mendengarkan ceramah, mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh, itu kebajikan. Banyak orang menganggap, kadang-kadang memudahkan bahwa ceramah itu mudah. Tetapi ketika disuruh maju ke depan, keringatnya sebesar jagung-jagung. Memang tidak mudah kita duduk di kursi panas ini. Dan kursi ini tidak semua yang bisa duduk di sini. Pandita, Atasilani, Samanera tidak kuat menduduki kursi panas ini. Walaupun tidak ada kompornya di bawahnya, tetapi masih panas. Walaupun AC semakin besar anginnya, tetapi panasnya bukan main.
bukan panas karena kompor, tetapi melihat Bapak Ibu lalu lalang berbicara sendiri. Disinilah timbul rasa panas yang sangat hebat, walaupun AC masih kencang di belakang saya. Memang ceramah itu tidak mudah, tetapi ketika kita mendengarkan, lebih mudah dibandingkan Bapak Ibu suruh duduk di sini. Saya dulu pertama kali ceramah di sini, semalam tidak bisa tidur membayangkan kursi panas ini. Apalagi kalau saya melihat sebanyak ini umatnya, lalu lalang dan juga berbicara sendiri, saya justru malah tidak bisa berbicara. Yang ada hanya rasa panas di dalam diri kita, diri saya. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, saya mengajak Bapak Ibu, hormatilah Dhamma. Kalau Bapak Ibu tidak mau menghormati siapa yang ceramah, tetapi hormatilah Dhamma. Karena Dhamma itulah yang diajarkan Guru Agung kita. Guru Agung kita berpesan ketika Guru Agung kita terakhir kalinya, ketika ada muridnya bertanya kepada beliaunya, siapa ketika nanti Guru Agung tidak ada? Guru Agung menjawab, Dhamma dan Vinaya itulah yang nanti pengganti saya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengarkan Dhamma, mempraktikkan sila dengan sungguh-sungguh, disitulah Bapak Ibu tidak jauh dari Guru Agung kita, dekat dengan Guru Agung kita. Tetapi kalau Bapak Ibu kesini hanya sekedar biasanya bangunnya siang jadi bangun pagi, ke wihara, bertatap muka teman lama, dan memakai pakaian yang necis, saya pikir percuma. Bapak Ibu ke wihara di sini adalah melakukan kebajikan, mendengarkan Dhamma. Jadi hormatilah Dhamma. Banyak orang ke wihara bukan melakukan kebajikan, mendengarkan Dhamma, justru menilai siapa itu yang ceramah. Saya katakan, memang saya tidak seperti motivator yang handal, saya akui, tetapi saya ingin berbagi Dhamma. Yang saya sampaikan bukan hanya sekedar saya ngomong, tetapi ini ada di dalam suta-suta Sang Buddha. Ini yang harus kita ketahui. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Di bulan yang lalu Bapak Ibu mempunyai kewajiban sebagai warga Jakarta. Tentunya Bapak Ibu memilih salah satu pemimpin yang diinginkan. Ini kewajiban kita. Di dalam negara ada satu pemimpin yang namanya presiden. Di Jakarta juga ada pemimpin, yaitu gubernur atau wali kota.
Pemimpin yang kita pilih tentunya mempunyai harapan seperti kita. Semoga membuat kota kita menjadi nyaman, tentram. Ini harapan kita semua. Tetapi tidak semudah itu yang kita harapkan. Begitu kita yang hadir di sini, walaupun kita tidak bisa menjadi pemimpin di dalam negara, tetapi kita bisa menjadi pemimpin di dalam berumah tangga. Walaupun itu kita hanya memimpin beberapa orang, itu tidak mudah. Begitu juga kita sebagai pemimpin negara, tidak mudah kita menuruti rakyat Indonesia yang sebanyak itu. Kita kadang-kadang hanya bisa menilai kejelekan pemimpin kita. Tetapi kita sendiri belum pernah menjadi pemimpin negara. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Di dalam agama Buddha ada dua golongan, sebagai Pabajita dan sebagai Garawaksa. Semua itu adalah pilihan, bukan ditentukan. Hidup di dunia adalah pilihan, bukan tentukan. Kalau ada yang mengatakan hidup adalah ditentukan, siapa yang menentukan? Adalah diri kita sendiri. Kita memilih sebagai Pabajita, tentu ada resikonya. Kita memilih sebagai berumah tangga, juga ada resikonya. Tetapi resiko itu kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Ibu, bapak yang hadir di sini, tentunya banyak yang memilih sebagai berumah tangga atau garawasa. Kecil, besarnya bapak ibu mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Sehingga keluarga kita bahagia. Kecil besarnya bapak ibu menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, sehingga keluarga kita menjadi rukun, harmonis dan bahagia. Ini menjadi harapan kita semua. Di dalam kebikuan juga ada pemimpin, apalagi di dalam keluarga. Di dalam keluarga, ketika pemimpinnya itu tidak bisa memimpin dalam keluarga, disitulah keluarga akan retak dalam berumah tangga. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu menilai ketika ada pejabat sebagai pemimpin yang salah, Bapak Ibu demo besar-besaran. Sedangkan Bapak Ibu ketika menjadi pemimpin di dalam keluarga, ketika anak istrinya menuntut, Bapak Ibu pusing mencari solusinya. Coba bayangkan, seandainya kalau kita menjadi gubernur atau menjadi presiden yang memimpin sebanyak itu, apakah tidak pusing? Tentu itu pusing. Dan itu maunya, rakyatnya berbeda-beda. Ada yang ingin jalan dibangun, ada yang ingin rumahnya dibangun, dan lain sebagainya. Banyak permintaan oleh rakyatnya.
Sedangkan kita menjadi pemimpin keluarga, hanya memimpin satu rumah, tetapi kadang-kadang kita stres. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini, jadilah pemimpin yang menjadi teladan bagi keluarganya, juga bagi tetangga kita. Guru agung kita memaparkan, menjelaskan di dalam sutannya, ada 4 hal yang bisa menunjang pemimpin yang menjadi pemimpin yang bisa dianut oleh keluarganya. Di dalam Sutta Samyutta Nikaya, Guru Agung kita memaparkan, menjelaskan 4 hal itu. Tetapi banyak orang yang tidak tahu apa 4 hal itu. Padahal Guru Agung kita mengajarkan Dhamma sudah lebih dari 2500 tahun dari sekarang. Tetapi banyak yang tidak tahu. Guru Agung kita membabarkan Dhamma, memberi 4 hal, bukan hanya sekedar Guru Agung teori, tetapi Guru Agung juga praktek. Inilah yang harus kita ketahui. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Saya mengajak, menganjurkan, simaklah Dhamma dengan benar, dengan keyakinan, sehingga bapak ibu mengerti. Bapak ibu yang hadir di sini tentunya membawa kertas yang warna kuning ini, tetapi kertas ini hanya sekedar pajangan. Ketua Wihara Dayaka Sabha membuat kertas ini bukan hanya sekedar kertas, tetapi untuk mengingatkan kembali ketika Bapak Ibu pulang dari wihara. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu dikasih kertas ini bukan hanya disimak atau dibawa pulang, tetapi untuk membungkus kacang atau kuaci. Saya pernah melihat ada umat selesai kebaktian dari sini, seenaknya hanya dibutel atau diremas menjadi seperti bola, ditaruh di tong sampah seperti basket, memasukkan bola basket. Yang ditulis di sini bukan hanya sekedar tulisan, tetapi Dhamma. Ketika Bapak Ibu mau menghargai Dhamma, Bapak Ibu menghargai Guru Agung kita. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak pernah menghargai Dhamma, berarti Bapak Ibu tidak menghargai Guru Agung kita. Dari awal dijelaskan oleh pemimpin puja bakti, kita berlindung kepada Buddha, kita berlindung kepada Dhamma, dan kita berlindung kepada Sangha.
Kalau Bapak Ibu hanya berbicara tentang perlindungan, berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha, tetapi kalau Bapak Ibu tidak praktek, tidak ada yang bisa melindungi. Sang Buddha tidak mungkin hidup kembali melindungi Bapak Ibu satu persatu. Tetapi Bapak Ibu berlindung kepada Buddha adalah Bapak Ibu meniru sifat-sifat luhur Sang Buddha. Bapak Ibu berlindung kepada Dhamma. Bapak Ibu mempraktikkan Dhamma yang diajarkan Guru Agung kita. Ketika Bapak Ibu mau mempraktikkan Dhamma, disitulah Bapak Ibu ada perlindungan. Kalau Bapak Ibu mencari perlindungan Dhamma, hormatilah Dhamma yang ada ditulis ini. Jangan hanya sekedar dibawa pulang nanti, dibuat celemean gorengan. Hargailah apa yang sudah dibuat. Membuat ini bukan mudah, tetapi perlu pikiran. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak ingin membawa pulang kertas ini, setidak-tidaknya Bapak Ibu simpanlah tempat yang layak. Walaupun kebaktian sudah berlalu, tetapi ada umat yang masih mencari tulisan ini. Tulisan ini mengingatkan kita kembali tujuan kepala wihara di sini, Dayaka Sabha di sini, membuat tulisan ini, kertas ini, itu mengingatkan kita, sehingga Bapak Ibu bisa membaca kembali ketika Bapak Ibu di rumah. Kita semua yang hadir di sini belum tentu masih ingat apa yang disampaikan oleh bantai-bantainya. Dengan cara inilah kita bisa mengingat kembali. Setiap orang yang hadir di sini tidak sama cara berpikirnya, cara ingatannya. Kebaktian di sini dengan kebaktian di Manua itu berbeda. Kalau kita kebaktian di sini, selesai kita pulang, dana makanan pulang. Tetapi kalau kita itu ikut kebaktian Manula, berbeda. Kalau kita ikut kebaktian Manula, selesai tidak pada pulang. Tetapi apa? Ditanyakan apa yang disampaikan oleh bantainya. Itulah perbedaannya. Kenapa? Di Manula itu ditanyakan kembali. Karena untuk mengingatkan apa yang sudah disampaikan. Sehingga kita benar-benar mengerti. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Saya mengajak nanti ketika Bapak Ibu pulang, seandainya Bapak Ibu tidak mau membawa pulang, kembalikanlah ke tempat semula. Itu masih dibutuhkan orang lain. Jangan dibuang seenaknya.
Karena yang ditulis di sini bukan hanya sekedar naskah biasa, tetapi dhamma. Yang ditulis di sini itu tercantum di dalam sutta yang diajarkan guru agung kita. Maka Bapak Ibu, hargailah. Ketika Bapak Ibu mau menghargai, tentunya Bapak Ibu dihargai. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mau menghargai, jangan harap Bapak Ibu dihargai. Ini sudah hukum pasti. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin, walaupun hanya satu rumah, ketika Bapak Ibu mau menghargai satu dengan yang lain, tentunya Bapak Ibu akan dihargai. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mau menghargai, jangan harap Bapak Ibu dihargai. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Di dalam Sutta Samyutta Nikaya dijelaskan ada 4 hal yang bisa membuat kita menjadi pemimpin yang bisa ditiru siapapun. Yaitu salah satunya saya sendiri dan nama saya. Yang pertama adalah Satya. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin, kecil maupun besar, Bapak Ibu harus tanamkan yang namanya kejujuran. Kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin tidak mempunyai yang namanya kejujuran atau satya, disitulah rumah tangga akan berantakan. Pemimpin apapun, kalau tidak mempunyai kejujuran, disitulah akan retak dalam berorganisasi. Begitu juga Bapak Ibu, kecil maupun besar, kita sebagai pemimpin bagi anak-anak kita, kita harus menyontohkan kepada anak kita, teladan bagi anak kita. Kejujuran tanamkan kepada diri kita. Ketika Bapak Ibu mau jujur dengan satu dan lainnya, disitulah rumah tangga akan bahagia. Tetapi untuk menanamkan kejujuran tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah membalikkan tangan. Harus butuh perjuangan. Apalagi sekarang ini zaman sudah maju. Saya pikir sulit untuk menanamkan kejujuran, tetapi banyak yang namanya kebohongan. Kadang-kadang kita ditanya oleh keluarga kita, kok malam sekali pulangnya? Wah, ini ada meeting. Padahal itu tidak. Kadang-kadang kita mampir ngopi. Kenapa ini pulangnya lama? Kadang-kadang macet alasannya. Jujur dengan bohong lebih mudah bohong zaman sekarang ini. Apalagi sekarang itu zaman HP, itu malah mudah kita berbohong. Karena apa? Kita tidak melihat orangnya, tinggal ketik, pasti percaya. Padahal itu bohong. Di zaman modern ini, sulit kita mencari orang jujur. Tetapi banyak orang yang bohong. Dengan adanya HP, kebohongan semakin marak.
dibandingkan kejujuran. Maka Bapak Ibu, tanamkanlah kejujuran. Sehingga Bapak Ibu bisa diterima dimanapun Anda berada. Walaupun Bapak Ibu menjadi pemimpin hanya beberapa orang, ketika Bapak Ibu jujur, Bapak Ibu pasti dipercaya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai dasar kejujuran, jangan harap Bapak Ibu dipercaya oleh keluarganya. Apalagi keluarganya, tetangga pun tidak akan mau percaya kepada kita. Ketika Bapak Ibu mau jujur, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu akan dipercaya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai rasa jujur, dimanapun Bapak Ibu akan tidak dipercaya. Ini sudah jelas. Walaupun Bapak Ibu ngomong panjang lebar, tetapi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai kejujuran, Bapak Ibu tidak akan didengar, bahkan dianggap seperti orang gila. Tetapi kalau Bapak Ibu menanamkan kejujuran, walaupun Bapak Ibu berbicara satu kata, Bapak Ibu pasti dipercaya. Karena Bapak Ibu sudah menanamkan kejujuran. Itu yang pertama. Kita sebagai pemimpin harus mempunyai rasa jujur. Yang kedua, dhamma. Dhamma adalah pengendalian. Ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin, harus mempunyai pengendalian diri. Pengendalian diri dalam menghadapi amarah-amarah. Menghadapi persoalan yang ada di dalam keluarga kita. Ketika Bapak Ibu sudah memilih sebagai kepala keluarga, Bapak Ibu harus bertanggung jawab, mempunyai pengendalian diri ketika ada tuntutan-tuntutan di dalam keluarga kita, sehingga kita tidak membuat kericuan di dalam keluarga kita. Kendalikanlah diri kita sendiri, sehingga kita terhindar dari amarah. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai pengendalian diri, sedikit-sedikit Bapak Ibu tentunya marah dan marah. Ketika Bapak Ibu mendengar kata-kata yang tidak enak. Tetapi kalau Bapak Ibu mempunyai pengendalian diri, menghadapi masalah-masalah yang ada, Bapak Ibu akan damai. Pengendalian diri bisa muncul karena adanya kita mau berlatih. Bukan hanya sekedar pengendalian diri, hanya sekedar mendengar, melihat, tetapi kita butuh perjuangan dan praktek. Salah satunya adalah pengendalian diri muncul karena adanya meditasi. Ketika Bapak Ibu mau berlatih meditasi, disitulah Bapak Ibu akan muncul adanya pengendalian diri. Guru Agung kita
memberikan jalan kepada kita. Tinggal kita mau melewati atau tidak. Jalan yang dibuat guru agung kita bukan hanya guru agung kita aja yang lewat, tetapi banyak murid-muridnya yang lewat jalan yang dibuat guru agung kita sehingga bisa bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kantik. Bapak Ibu, di dalam keluarga tentunya banyak masalah. Tetapi kalau kita tidak bisa menghadapi atau menyikapi masalah itu dengan rasa sabar, tentunya masalah itu akan semakin tambah parah. Tentunya di dalam keluarga, semakin lama kita berkeluarga, bukan semakin kecil masalah yang kita hadapi, tetapi semakin banyak yang kita hadapi. Kalau kita pertama kali membangun rumah tangga, kita hanya menghadapi satu orang, suami atau istri, itu pun belum ada masalah, karena baru senang-senangnya menjadi pengantin baru. Tetapi lama-lama kelamaan masalah itu akan muncul satu persatu. Karena apa? Karena banyak tuntutan yang kita mau. Kalau kita tidak menghadapi masalah-masalah itu dengan rasa sabar, tentunya di situ akan menjadi masalah dan akan menjadi retak dalam berkeluarga. Banyak orang yang bercerai karena tidak sabar menghadapi masalah. Ketika Bapak Ibu mau sabar, pasti Bapak Ibu akan mengerti jalan keluar dari masalah itu. Tetapi kalau Bapak Ibu menghadapi masalah dengan keras kepala, tidak ada rasa sabar, disitulah rumah tangga mulai hancur dan kita gagal sebagai pemimpin. Ibaratnya seperti pohon. Pohon semakin tinggi bukan semakin tenang, tetapi pohon semakin tinggi semakin goyang. Karena semakin tinggi, angin semakin kencang. Tetapi kalau pohon itu akarnya tidak kuat, tentunya pohon itu akan tumbang. Begitu juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Bapak Ibu menjadi pemimpin, walaupun kecil, tetapi kalau Bapak Ibu tidak menanamkan kesabaran dalam menghadapi masalah, kencang-kencangnya masalah, persoalan, tuntutan, Bapak Ibu akan tumbang. Maka Bapak Ibu, tanamkanlah kesabaran di dalam diri kita. Sabar dalam menghadapi tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan suami. Begitu juga Bapak Ibu, sabar menghadapi apa yang disampaikan saya. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai rasa sabar dalam mendengarkan ceramah ini, tentunya Bapak Ibu akan berdiri, lari, pulang. Dan disinilah Bapak Ibu untuk latihan sabar. Karena Bapak Ibu yang hadir di sini dari rumah sudah berniat untuk melakukan puja bakti.
Dan puja bakti itu tentu pasti ada ceramah. Dan ceramah itu pasti Bapak Ibu dengarkan. Lama atau tidak, ceramah itu sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Bukan pemimpin puja bakti, tetapi yang menentukan adalah saya. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan sabar. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak sabar, berarti Bapak Ibu sudah gagal menjadi pemimpin dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak sabar mendengarkan saya ceramah, Bapak Ibu gagal memimpin diri sendiri. Kalau Bapak Ibu memimpin diri sendiri itu gagal, Bapak Ibu jangan memimpin orang lain. Karena memimpin orang lain itu lebih sulit dibandingkan memimpin diri sendiri. Makanya Bapak Ibu sabar. Walaupun Bapak Ibu kesemutan, panas, sama. Saya juga kesemutan. Panas, sama saya juga panas. Lebih panas saya dibandingkan ibu bapak yang hadir di sini. Bapak Ibu hanya mendengarkan, mengoreksi, benar atau tidak. Tetapi bagi saya, mumet, karena takut salah yang saya sampaikan. Saya mengharapkan Bapak Ibu sabar. Sabar inilah yang membuat diri kita menjadi bahagia. Menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah jaga. Sebagai pemimpin harus mempunyai sifat dermawan. Dalam arti adalah dermawan itu suka memberi, berbagi kepada yang lain. Kita sebagai pemimpin, kita harus dermawan, berbagi. Berbagi apapun yang kita miliki. Tetapi ingat, jangan sampai kita berbagi pasangan. Itu terlalu dermawan. Jadi berbagi adalah membuat salah satu pemimpin yang bisa ditiru. Kalau kita sebagai pemimpin di dalam keluarga, kalau kita mempunyai anak dua, kalau kita mau berbagi, satu harus berbagi dengan yang lainnya. Kalau kita memberi yang satu, kita harus memberi yang lainnya. Kalau kita mempunyai anak dua. Tetapi kalau Bapak Ibu mempunyai istri atau mempunyai suami dua, jangan sampai berbagi. Karena itu bukan membuat pemimpin yang bahagia, itu akan membuat pemimpin yang celaka. Berbagi itu adalah sifat bagi pemimpin untuk bawahannya, untuk keluarganya. Guru agung kita sebagai pemimpin para biku atau sangga, tetapi guru agung mau berbagi. Berbagi tentang pengalaman, berbagi dhamma, berbagi, dan lainnya. Para biku, walaupun bukan sebagai pemimpin, tetapi para biku juga berbagi. Berbagi dengan pengalaman, berbagi juga. Jangan menganggap para biku itu pelit. Tidak. Para biku juga berbagi. Berbagi dhamma kepada umat. Berbagi juga kepada biku yang lainnya. Ketika ada biku yang membutuhkan.
jubah. Inilah sifat pemimpin. Ketika Bapak Ibu mempunyai sifat berbagi, disitulah kita menjadi pemimpin yang teladan. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, itulah 4 hal yang dipaparkan Guru Agung kita, sehingga kita menjadi pemimpin yang sempurna walaupun belum sempurna. Setidak-tidaknya kita mau mempraktekkan, mau menjalankan apa yang dipaparkan Guru Agung kita, kita akan menjadi pemimpin yang teladan buat anak-anak kita. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada pepatah mengatakan, ngilmu iku kelakuane kanthi laku. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini mendengarkan dhamma. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar mendengarkan dhamma, tidak mau mempraktikkan, dhamma itu tidak akan berguna. Jadi, apa yang Bapak Ibu dengarkan, apa yang Bapak Ibu bawa, itu harus dipraktikkan. Ketika Bapak Ibu mau mempraktikkan, disitulah Bapak Ibu dekat kepada Buddha. Dan Bapak Ibu akan dilindungi kepada Dhamma. Saya berkali-kali mengajak, praktikkanlah Dhamma. Ketika Bapak Ibu mau mempraktikkan Dhamma, disitulah Dhamma sebagai pelindung bagi kita. Guru Agung kita menjelaskan di dalam Dhammapada, lebih baik membaca 1 bait kalau Bapak Ibu mau mempraktikkan, daripada membaca 1000 bait tetapi hanya teori. Biasanya orang yang pandai teori, pandai membaca buku sampai habis bukunya, itu hanya sebatas teori. Orang yang pandai teori biasanya orang itu pandai menghakimi ketika ada orang yang salah. Tetapi bagi orang yang sering melakukan atau mempraktekkan, ketika ada kesalahan orang lain, disitulah orang itu mendapatkan manfaat atau pelajaran, sehingga diri kita tidak seperti itu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dipahami dan dimengerti, sehingga Bapak Ibu bahagia. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadu, sadu, sadu.